Di video ini kita akan merangkum mata kuliah Manajemen Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit agar Anda melihat bagaimana kualitas air, sanitasi, limbah, dan pengendalian risiko lingkungan langsung memengaruhi keselamatan layanan kesehatan. Secara umum, semester ini bergerak bertahap dari landasan konsep menuju isu teknis kesehatan lingkungan rumah sakit yang lebih aplikatif. Pada pertemuan 1-3, fokusnya ada pada ekologi kesehatan lingkungan, teori terjadinya penyakit, dan paradigma epidemiologi lingkungan sebagai dasar berpikir. Lalu pertemuan 4-7 membahas pencemaran, sumber daya air, penyediaan air, serta pengelolaan limbah dan tinja. Di tengah semester ada UTS yang menandai evaluasi pemahaman dasar sebelum masuk ke konteks rumah sakit yang lebih spesifik. Setelah itu, pertemuan 9-15 bergerak ke sanitasi rumah sakit, nosokomial, makanan, air, limbah, vektor, linen, desinfeksi, hingga sterilisasi, lalu ditutup dengan UAS. Selain memahami materi, Anda juga diharapkan menyusun makalah dengan struktur yang rapi dan isi yang menunjukkan pemahaman terhadap topik yang dibahas. Perhatikan juga ketentuan panjang tulisan karena jumlah halaman menjadi bagian dari disiplin akademik dalam menyajikan analisis. Untuk presentasi, bahan tayang minimal terdiri dari 17 slide agar pembahasan tidak terlalu tipis dan tetap mencakup inti materi. Media presentasi dapat dibuat menggunakan Canva atau Google Slides. Jadi yang terpenting bukan platformnya, melainkan kejernihan isi dan alur penyampaiannya. Dalam diskusi kelas, satu kelompok terlebih dahulu membaca dan mempelajari bahan presentasi sesuai topik yang menjadi bagiannya. Kelompok lain tidak hanya mendengarkan, tetapi memberi tanggapan, pertanyaan, atau sudut pandang tambahan terhadap isi yang dipaparkan. Yang dicari bukan sekadar mengulang definisi, melainkan menilai apakah masalah lingkungan yang dibahas benar-benar jelas dan relevan. Karena itu, pusat diskusi sebaiknya ada pada kasus sumber masalah, dampaknya pada kesehatan, dan kemungkinan solusi yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada bagian awal kuliah, Anda diajak memahami ekologi kesehatan lingkungan sebagai hubungan timbal balik antara manusia, lingkungan, dan faktor yang memengaruhi derajat kesehatan. Artinya, kondisi fisik, biologis, sosial, dan perilaku tidak berdiri sendiri, tetapi saling membentuk risiko maupun perlindungan kesehatan. Lalu masuk ke teori terjadinya penyakit. Model Bloom menekankan bahwa kesehatan dipengaruhi lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan, dan faktor keturunan. Teori John Gordon melihat penyakit sebagai hasil interaksi antara pejamu, agen, dan lingkungan. Jadi penyakit muncul ketika keseimbangannya terganggu. Pendekatan yang lebih modern kemudian memperluas cara pandang ini dengan memasukkan sistem, perilaku populasi, dan paparan lingkungan yang lebih kompleks. Dari sini, paradigma epidemiologi kesehatan lingkungan membantu kita membaca pola kejadian penyakit bukan hanya dari pasien, tetapi juga dari kondisi tempat dan proses paparan. Di rumah sakit, cara berpikir ini penting karena satu masalah lingkungan bisa berdampak pada pasien, petugas, pengunjung, dan mutu pelayanan sekaligus. Misalnya ventilasi buruk, air tercemar, atau limbah yang tidak terkelola dapat menjadi titik awal rantai risiko kesehatan. Karena itu, setiap teori tidak berhenti pada definisi. Teori dipakai untuk menjelaskan mengapa suatu kasus terjadi dan faktor mana yang paling berpengaruh. Saat Anda menganalisis kasus, tanyakan apa agennya, siapa yang terpapar, bagaimana lingkungannya, dan perilaku apa yang memperberat situasi. Dengan dasar ini, pertemuan 1-3 menjadi fondasi untuk memahami seluruh topik lanjutan dalam mata kuliah ini. Pada pertemuan 4-7, fokus kuliah bergeser ke persoalan lingkungan yang lebih teknis, tetapi sangat dekat dengan kesehatan masyarakat dan layanan rumah sakit. Pembahasan dimulai dari pencemaran lingkungan, yaitu perubahan kualitas lingkungan yang membuat air, udara, atau tanah tidak lagi aman bagi kesehatan. Di sini yang penting bukan hanya mengenali jenis pencemar, tetapi juga memahami jalur paparannya sampai menimbulkan gangguan kesehatan. Setelah itu, materi masuk ke manajemen sumber daya air karena ketersediaan, kualitas, dan distribusi air menentukan banyak aspek kebersihan dan keselamatan.
Aspek kesehatan dalam penyediaan air mengajarkan bahwa air tidak cukup hanya ada. Air juga harus memenuhi syarat fisik, kimia, dan mikrobiologi. Kalau satu syarat ini gagal, dampaknya bisa langsung terlihat pada risiko infeksi, gangguan sanitasi, dan menurunnya kualitas pelayanan. Pembahasan berikutnya adalah pengelolaan limbah dan tinja, yang menuntut pemisahan, penanganan, dan pembuangan yang benar agar tidak menjadi sumber penularan. Di rumah sakit, kesalahan kecil dalam alur limbah bisa berarti paparan bagi petugas, pasien, bahkan masyarakat di sekitar fasilitas. Karena itu, setiap topik pada bagian ini sebaiknya selalu dibaca dengan urutan yang sama, mulai dari sumber masalah, media lingkungan yang terdampak, hingga akibat kesehatannya. Saat menganalisis kasus, Anda tidak cukup mengatakan ada pencemaran. Anda perlu menunjukkan apa penyebabnya, siapa yang berisiko, dan bagaimana pengendaliannya. Itulah sebabnya pertemuan 4-7 menjadi jembatan penting antara teori kesehatan lingkungan dan praktik manajemen risiko yang nyata. Setelah UTS, pembahasan menjadi semakin spesifik ke lingkungan rumah sakit sebagai sistem yang harus aman, bersih, dan terkendali setiap hari. Sanitasi rumah sakit dan penyakit nosokomial menjadi titik penting karena kualitas lingkungan dapat mempercepat atau mencegah penularan infeksi. Lalu ada penyehatan ruang, bangunan, dan halaman. Ini mencakup kebersihan area, sirkulasi, pencahayaan, dan kondisi fisik yang mendukung kenyamanan sekaligus keamanan. Materi penyehatan makanan menekankan bahwa keamanan pangan di rumah sakit bukan hal kecil, karena pasien sangat rentan terhadap kontaminasi. Pembahasan air serta pengelolaan limbah cair dan padat mengingatkan bahwa layanan klinis selalu bergantung pada sistem pendukung lingkungan yang bekerja baik. Jika air tidak aman atau limbah tidak dikelola benar, dampaknya tidak berhenti di satu unit tetapi bisa meluas ke seluruh fasilitas. Topik pengendalian vektor dan binatang pengganggu juga penting karena keberadaan lalat, tikus, atau serangga dapat menandakan masalah sanitasi yang lebih besar. Kemudian pengelolaan linen, desinfeksi, dan sterilisasi menunjukkan bahwa barang yang tampak rutin justru sangat menentukan pencegahan infeksi. Dalam analisis kasus, Anda bisa menilai titik rawan pada alur linen kotor, kualitas sterilisasi alat, atau pemisahan limbah di tiap unit pelayanan. Dengan begitu, materi pertemuan 9-15 tidak hanya memberi daftar topik, tetapi peta kerja nyata kesehatan lingkungan rumah sakit. Semua bagian ini saling terhubung karena tujuan akhirnya sama, yaitu melindungi pasien, petugas, dan mutu pelayanan melalui lingkungan yang sehat. Itulah sebabnya topik-topik lanjutan ini sangat operasional, tetapi tetap harus dibaca dengan dasar konsep yang sudah Anda pelajari sebelumnya. Saat mengerjakan analisis kasus, langkah pertama adalah mengenali dengan tepat apa masalah utamanya, bukan langsung melompat ke solusi. Setelah itu, petakan faktor lingkungan yang berperan, seperti air, sanitasi, limbah, ventilasi, makanan, atau keberadaan vektor. Lalu jelaskan dampak kesehatannya, siapa yang terdampak, bentuk risikonya apa, dan seberapa luas akibat yang mungkin terjadi. Baru sesudah itu, ajukan penanganan yang masuk akal, sesuai sumber masalah, dan bisa diterapkan dalam konteks rumah sakit. Pada akhirnya, mata kuliah ini membantu Anda melihat bahwa lingkungan rumah sakit bukan latar belakang pasif, melainkan bagian penting yang menentukan kualitas kesehatan dan keselamatan. Kalau konsep dasarnya Anda pahami dan pola analisis kasusnya Anda kuasai, Anda akan lebih siap membaca persoalan nyata secara kritis dan profesional. Itu bekal penting untuk belajar lebih dalam dan bekerja lebih teliti di bidang kesehatan lingkungan rumah sakit. Terima kasih sudah menyimak.